Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan pihak lain yang dekat dengan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. KPK menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memanggil siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang perkara korupsi dana iklan Bank BJB periode 2021-2023. Di mana dalam proses penyidikannya, KPK telah melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada saudara RK terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter yang merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan belanja iklan tersebut. KPK melakukan follow the money, ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja. Nah, ini kemudian ditelusuri apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset atau dialirkan kepada pihak-pihak lainnya. Ini. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ridwan Kamil bilang ia tidak tahu siapa orang dekat RK yang akan dipanggil KPK, termasuk soal seseorang berinisial AK. Kuasa hukum RK bilang hal tersebut sepenuhnya kewenangan KPK. Saat Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK pada 2 Desember lalu, mantan Gubernur Jawa Barat ini menegaskan dirinya tidak mengetahui dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. RK bilang, pengadaan iklan adalah ranah teknis internal Bank BJB, sehingga tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah. Adapun penyitaan aset miliknya oleh KPK, termasuk mobil yang dibeli dari keluarga B.J. Habibie, serta motor Royal Enfield, disebut RK berasal dari uang pribadi. Aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud kira-kira. Sebelumnya, pada 22 Agustus lalu, KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana. Usai diperiksa, Lisa mengakui dirinya menerima aliran dana korupsi Bank BJB dari Ridwan Kamil, meski ia menolak menyebut jumlahnya. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Nggak ada. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi bilang, jika dicermati dari waktu dugaan terjadinya korupsi, besar kemungkinan telah terjadi praktik pencucian uang dalam kasus ini. Apalagi korupsinya sudah terjadi 2023 terakhirnya, itu pasti sudah ada TPPU-nya. Artinya apa? Ketika mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan tersangka, itu sekalian korupsi dan TPPU. Jadi kalau orang-orang terdekatnya didekati dengan korupsi, kemungkinan besar dia tidak terlibat korupsi. Yang bisa melibatkan dia adalah ketika mereka itu terlibat menerima aliran dana korupsi. Jadi sejak awal KPK harusnya mengatakan bahwa ada kemungkinan memeriksa orang-orang terdekat, apakah itu istrinya ataukah teman-teman dekatnya, itu dalam kaitannya dengan adanya korupsi dan TPPU. KPK itu terlalu tidak mau mengatakan itu sedang melakukan pemeriksaan TPPU. Saya tidak tahu apa sebabnya ya. Saat ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Di antaranya, Yudi Renaldi, ex-direktur utama Bank BJB, Widi Hartono, pimpinan divisi Korsek sekaligus pejabat pembuat komitmen BJB, Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi Anteja Mulyatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik, pengendali agensi BSC Advertising dan WSBE, Sopan Jayakusuma, pengendali agensi CKMB dan CKSB.
Dugaan korupsi di Bank BJB terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat adalah pemegang saham mayoritas Bank BJB dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis. Tim Liputan, Kompas TV. KPK memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan pihak lain yang dekat dengan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Apakah langkah ini memanggil orang-orang untuk bisa melacak aliran dana dugaan korupsi iklan BJB ini sudah tepat? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Hukum UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi. Ya, saudara, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dan juga mengundang kuasa hukum Ridwan Kamil untuk bergabung di pagi hari ini, namun yang bersangkutan berhalangan untuk bisa bergabung. Saya akan langsung tanyakan kepada Mas Zainur, ini terkait dengan fokus KPK yang sekarang ingin memeriksa orang-orang terdekatnya Ridwan Kamil untuk mengetahui aliran dana yang diduga hasil korupsi, seperti itu, Mas. Tapi di sisi lain juga terkait dengan sumber uang yang mungkin digunakan oleh Ridwan Kamil untuk bisa membeli aset ataupun memberikan uang ke orang-orang ini juga kita belum jelas ini dari mana. Apakah tepat kemudian menelusuri alirannya terlebih dahulu tanpa kita tahu sumbernya jelasnya dari mana? Ya, ini sepertinya KPK cukup berlarut-larut ya terkait dengan penanganan korupsi Bank BJB karena ini sudah relatif lama ya. Jadi kan ini ada dugaan korupsi dalam bentuk markup ya. Ada belanja iklan di BJB itu sekitar 400 miliar, tetapi ternyata yang dibayarkan kepada vendor itu ada kemahalan sejumlah 222 miliar. Nah, 222 miliar itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang kemudian dana itu digunakan sebagai dana non-budgeter. Nah, dana non-budgeter ini mengalir kemana saja? Itu kan yang jadi pertanyaan. Apakah ada yang mengalir ke RK? Apakah ada yang mengalir ke pejabat-pejabat yang lain? Atau adakah kaitannya dengan kontestasi pemilihan umum di tahun 2024? Nah, itu harusnya KPK menggunakan laporan hasil analisis PPATK untuk bisa membuat terang kemana saja larinya uang 222 miliar itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah tepat memeriksa orang-orang yang diduga terkait dengan RK? Selama KPK punya dugaan yang kuat didasari pada alat bukti bahwa RK diduga menerima aliran dana, maka memeriksa orang-orang yang terkait dengan RK itu beralasan menurut hukum. Jadi memang harus didahului terlebih dahulu oleh satu alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana dari dana non-budgeter 222 miliar itu ke RK. Kalau tidak ada dugaan KPK aliran dana ke RK, maka memeriksa orang-orang yang terkait dengan RK itu justru kita pertanyakan untuk apa. Nah, ketika sekarang KPK akan memanggil orang-orang yang terkait dengan RK, artinya seharusnya KPK sudah terlebih dahulu mengantongi dugaan dan alat bukti bahwa RK ini menerima aliran dana. Kemudian baru ditelisik oleh RK ini dananya digunakan apa saja. Apakah untuk beli motor, beli mobil mantan Presiden B.J. Habibie, apakah juga kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, itu yang kemudian baru ditelisik lebih lanjut. Jadi Mas, perkaranya tetap harus dari pertanyaan apakah KPK pegang alat bukti adanya aliran dana dari BJB ke RK. Itu dulu. Berarti asumsinya Mas Zainur, KPK sudah mengantongi bukti ini dari gandeng KPK di Oktober lalu dong soal analisis transaksi keuangannya RK. Kalau misalnya KPK sudah berani untuk bisa memanggil orang-orang dekat RK untuk menelusuri aliran dana. Ya, jadi ketika KPK panggil orang-orang ini ya, KPK artinya kan sudah harus yakin ketika KPK juga sudah pernah diberikan informasi oleh PPATK mengenai
hasil analisis transaksi keuangannya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau KPK sudah yakin, kok sampai sekarang belum ada penetapan status terhadap RK, apapun statusnya gitu kan. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan publik, apa yang sedang dimainkan oleh KPK, apa yang sedang strategi dijalankan oleh KPK, kemudian KPK justru memanggil orang-orang di sekitar RK ini. Memang di dalam pengungkapan TPPU, ya, money laundering, itu ada metode yang disebut sebagai lifestyle analysis. Lifestyle analysis itu adalah penegak hukum melakukan analisa terhadap gaya hidup dari seorang penyelenggara negara untuk menunjukkan apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang wajar dibandingkan dengan penghasilan yang sahnya atau tidak gitu ya. Misalnya begini, misalnya ada bentuk-bentuk gaya hidup yang jauh dari profil penghasilan sahnya. Atau misalnya dalam konteks lain ya, saya tidak bicara kasus ini, misalnya ada pengeluaran kepada wanita-wanita sebagai, saya tidak tahu, hubungan-hubungan tertentu di luar hubungan pernikahan misalnya, itu kan oleh penegak hukum ini sudah menjadi praktik di dunia ya, biasanya menjadi pintu masuk. Kan biasanya ketika hubungan suami istri itu uang diketahui oleh suami dan istri. Nah, untuk membiayai gitu ya, misalnya hubungan lain biasanya itu kan menggunakan biaya-biaya yang tidak resmi yang kadang-kadang juga bisa bersumber dari biaya yang haram gitu ya. Nah, dalam konteks lain biasanya itu kemudian menjadi pintu masuk oleh para penegak hukum. Ini uangnya dari mana ya? Kalau uangnya dari sumber yang sah tidak mungkin, kan istrinya tahu begitu. Biasanya begitu kalau misalnya kita lihat di Amerika ya, itu menjadi metode untuk menelisik ya apakah seorang penyelenggara negara itu memiliki sumber penghasilan tidak sah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tidak sah. Nah, itu disebut sebagai lifestyle analysis, Mas. Ini dia yang kemarin juga KPK memeriksa Lisa Mariana yang juga sudah mengaku gitu ya menerima uang dari RK, walaupun kita juga tidak yakin gitu ya itu uangnya uang pribadi atau uang hasil korupsi misalnya. Ini kan dari RK membantah gitu ya, ini adalah uang hasil korupsi. Dia mengaku ini uang pribadi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui apakah memang uang yang diterima Lisa ini adalah uang dari RK, sementara sudah pasti ya kalau misalnya ada pelaku korupsi, mereka tidak akan secara begitu saja menggunakan data pribadi dia untuk bisa melakukan transfer uang ataupun sebagainya. Nah, seperti apa kita bisa menemukan yang sebenarnya gitu, Mas Zainur? Ya, tentu semua harus berbasis pada analisis transaksi keuangan. Ya, analisis transaksi keuangan itu artinya uang masuk dari mana saja, uang keluar kemana saja. Nah, tadi bagus sekali pertanyaannya. Kan tidak mungkin seorang pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan rekening dengan nama sendiri gitu ya. Betul. Biasanya para pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan nomine gitu ya. Jadi ada proksi yang digunakan, ada rekening lain, ada pihak lain yang dititipi sebagai tempat untuk menerima uang, sebagai tempat untuk mengeluarkan uang. Biasanya apakah itu ada ajudan, pembantu, anak buah, bahkan mungkin orang lain yang namanya tidak dikenal. Ada sekarang metode membeli rekening kosong gitu ya, kemudian rekening kosong itu digunakan untuk menampung hasil kejahatan dan menggunakannya untuk kejahatan juga. Jadi KPK itu perlu untuk menelisik secara lengkap transaksi keuangan yang terjadi pada RK dan orang-orang sekitarnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu memadukannya dengan keterangan saksi-saksi. Yang ketiga menurut saya yang paling penting juga adalah melakukan audit digital forensik begitu ya. Jadi kalau ada dugaan telah terjadinya tindak pidana, kan KPK bisa melakukan penyitaan terhadap gawai, terhadap gadget gitu ya. Gadget itu merekam semua komunikasi yang dilakukan oleh seseorang begitu ya, dan biasanya di situ ada harta karun informasi bagi penegak hukum untuk bisa tahu secara lengkap cerita bagaimana sebuah kejahatan itu terjadi. Jadi menurut saya memang tidak boleh mengandalkan pada satu metode, harus digabungkan dengan beberapa metode untuk mengetahui apakah ada aliran dana dari tindak pidana korupsi dan kemudian dialirkannya kepada pihak-pihak lain. Salah satunya tadi ya Mas ya, digital forensiknya gitu, terutama gawai yang digunakan oleh RK. Nah, bicara terkait dengan aliran dana yang diduga mengalir ke beberapa orang terdekat gitu, Mas Zainur, ini kan berarti di sana ada kecurigaan TPPU gitu ya. Ini kan disebutkan oleh Bu Yenti Garnasi, pakar TPPU, ini KPK dari awal tidak pakai undang-undang TPPU untuk penyelidikan ini, dan dari awal memang tidak akan menyelidiki ataupun tidak sedang menyelidiki TPPU. Nah, ketika sudah memeriksa orang-orang terdekat yang diduga menerima aliran dana dari
RK. Seharusnya seperti apa, Mas? Ini ada apa di balik ini? Ya, kalau kita lihat ya, Undang-Undang TPPU ini sebenarnya sangat bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi ya. Bahkan tidak hanya RK-nya, pihak-pihak di BJB itu juga bisa dijerat dengan TPPU ketika mereka mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan ya uang hasil kejahatannya. Itu mereka bisa dijerat dengan TPPU. Di pasal 75 Undang-Undang TPPU itu di sana dikatakan bahwa ketika penyidik memiliki alat bukti dugaan terjadinya TPPU, maka itu bisa digabungkan dengan pokok perkaranya yaitu tindak pidana korupsi. Jadi bisa dijerat dengan dua pasal, pasal tipikor dan pasal pencucian uang TPPU. Nah, itu untuk memudahkan agar kemudian pola alirannya itu bisa tergambar dengan lengkap dari si pentransfer, si pemberi gitu ya. Nah, yang kedua, Mas, kan Undang-Undang TPPU itu kan ada TPPU aktif yaitu memberikan dan TPPU pasif yaitu menerima gitu ya. Bagi pihak-pihak yang menerima aliran dana yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan, itu juga bisa dijerat dengan tindak pidana gitu ya. Itu ada di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Jadi ketika misalnya seseorang menerima aliran dana, dia tidak bisa berkilah misalnya, oh ini kan saya hanya dikasih, ya ada pemberian yang wajar atau pemberian yang tidak wajar. Apakah itu didasarkan pada satu transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah? Misalnya jual beli wajar, misalnya membeli mobil, itu bukan TPPU. Tetapi kalau misalnya ya, orang sekadar dikasih dalam jumlah yang fantastis, dia menduga itu harus dari tindak pidana, itu bisa dijerat dengan TPPU pasif. Sehingga memang saya setuju dengan ketika ada pendapat yang mengatakan harusnya KPK menggunakan TPPU ini sejak awal. Nah, bahkan tidak hanya untuk kasus yang sekarang sedang kita diskusikan, dari awal pejabat-pejabat BJB itu pun seharusnya bisa dipasangkan antara pasal-pasal Undang-Undang Tipikor dengan pasal TPPU karena ya dana non-budgeter senilai lebih dari 200 miliar itu kan dibelanjakan, ditransfer, dihibahkan gitu ya kepada pihak-pihak lain ya. Itu kan kemudian harusnya bisa digunakan pendekatan TPPU sehingga nanti tujuannya ini menurut saya satu ya yang paling penting ya, agar kerugian yang dialami oleh BJB itu bisa dipulihkan 100% sehingga kerugian negara itu bisa dipulihkan gitu ya. Ini kan 400 miliar uang yang sangat besar untuk Jadi sekali jalan bisa langsung semuanya tercover gitu ya Mas ya. Untuk korupsinya iya, tapi TPPU-nya juga gitu ya. Oke, Mas Zainur, untuk status dari RK sendiri sampai sekarang masih saksi, padahal penggeledahan sudah dilakukan dari Maret gitu ya, sudah menyita beberapa kendaraan dan juga ada sejumlah barang bukti elektronik gitu. Ini sampai Desember belum ada perubahan status ataupun update gitu ya. Ini sebenarnya terlibat atau tidak? Nah, ketika kita melihat peran RK sebagai Gubernur Jawa Barat ketika dugaan korupsi terjadi di BJB, yang mana pasti perannya sangat besar sebagai seorang gubernur, sebagai pemegang saham terbesar dari BJB. Nah, kemungkinan RK menjadi tersangka seperti apa, Mas Zainur? Itu pertanyaan kita kepada KPK ya. Jadi sebenarnya ini KPK menurut saya sudah terlalu lama dan ketika KPK sudah membuka ke publik ya apa yang menjadi persoalan di sekitar RK ini, saya harap KPK punya alat bukti yang kuat gitu ya sampai kepada tahap selanjutnya. Jangan sampai ketika ini sifatnya sudah publik seperti ini ternyata KPK tidak punya alat bukti keterlibatan dari RK, maka itu sama saja dengan membunuh karakternya gitu ya. Jadi memang ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPK untuk memisahkan ya mana yang seharusnya investigasi dilakukan secara tertutup dan mana yang perlu diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Nah, kalau tadi pertanyaannya RK sebagai gubernur kewenangannya sangat besar, RK sebagai gubernur ex officio dan seterusnya gitu ya. Tentu itu semua tidak akan berarti tanpa adanya alat bukti. Alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana dari BJB kepada RK baik langsung maupun menggunakan nomine, menggunakan pihak lain untuk menampung dananya. Selama ada alat bukti itu harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau tidak ada alat bukti itu, maka RK harus dipulihkan, nama baiknya harus direhabilitasi, harus kemudian dilindungi hak-haknya. Ini yang kemudian ditunggu dari KPK. KPK menurut saya ini sudah relatif lama ya untuk perkara ini, dan publik sudah menunggu-nunggu agar ya tidak menjadi sensasi di publik, tetapi murni merupakan satu bentuk penegakan hukum, sehingga tujuannya satu, kebenaran dan keadilan bisa terwujud, dan
aset recovery 409 miliar itu bisa optimal sehingga negara bisa dipulihkan kerugiannya. Itu yang paling penting. Kemudian Mas Zainur, lagi-lagi nih terkait bagaimana kemudian KPK menyelidiki adanya dugaan korupsi oleh RK. Ini kan sumber awalnya dari BJB 222 miliar, kemudian diduga itu mengalir ke RK, kemudian diduga juga mengalir ke orang-orang terdekat RK. Nah, kemudian dengan belum adanya ditemukan gitu ya ada bukti yang kuat bahwa RK sebagai tengahnya gitu ya, dari hulu kemudian tengah hilir. Nah, kemudian KPK justru lompatnya ke hilir dulu. Tadi seperti pertanyaan awal saya, apakah kemudian ini juga bisa menjadi progres yang signifikan untuk bisa membuktikan RK juga menerima dana tersebut di tengah gitu, bukan di hilirnya? Ya, harapannya tetap bisa ya, meskipun ini menjadi pertanyaan kita bersama, tapi kita dukung KPK. Silakan KPK lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan RK itu. Silakan, karena itu memang kewenangan KPK. Tapi sekali lagi yang paling penting sebagai ujung tombak pembuktian tetap adalah aliran dana. Apakah ada buktinya dari BJB kepada RK-nya? Soal kepada RK mengalir kemana saja itu yang sekunder. Yang primernya tetap menurut kami adalah dari BJB-nya. Nah, ini yang kemudian KPK harus kita dorong betul-betul ya untuk sampai kepada kesimpulan. Silakan kalau memang ternyata secara langsung tidak ketemu, secara tidak langsungnya itu yang harus diteliti oleh KPK. Apakah ada nomine, apakah ada proksi yang digunakan, apakah ada nama-nama pihak lain, siapapun itu gitu ya. Apakah itu pembantu, supir, ajudan, apakah itu saudara, kerabat, family, atau bahkan mungkin rekening yang dibeli dari black market gitu ya. Karena sekarang banyak rekening yang dijual untuk menampung hasil kejahatan, apakah itu kejahatan-kejahatan terkait dengan dunia digital gitu ya misalnya. Nah, sehingga ini sekali lagi ini KPK sudah ditunggu oleh publik untuk sampai kepada kesimpulan sehingga kita bisa move on kepada hal-hal lain yang lebih penting. Kasus ini sudah seharusnya diselesaikan, tidak berlarut-larut, apalagi kan ini kemudian sekarang sudah melebar kemana-mana ya, sudah sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat sumar gitu ya. Yang seharusnya negara membatasi mana yang menjadi wilayah negara, mana yang menjadi wilayah personal. Nah, batas antara wilayah negara dan personal itu negara baru boleh masuk ke ranah personal ketika ranah personal itu memiliki dugaan keterkaitan dengan tindak pidana. Apakah seseorang memiliki affair, apakah seseorang memiliki mistress, itu bukan urusan negara. Tapi kalau affair-nya itu dibiayai menggunakan uang hasil kejahatan, nah itu baru urusan negara. Kalau ada alat buktinya silakan, kalau tidak ada, negara nggak usah ikut campur terhadap urusan-urusan personal itu. Gitu, Mas. Lagi-lagi yang kita nantikan KPK bisa membuktikan adanya aliran dana ke RK, jangan sampai melebar ke mana-mana. Kalau misalnya ada buktinya segera jadi tersangka, kalau tidak segera pulihkan nama baiknya, jangan sampai berlarut-larut dan membuat ini menjadi kemana-mana sampai menyentuh ke persoalan pribadi. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM sudah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya saudara, kami juga sudah terus mencoba untuk menghadirkan kuasa hukum Ridwan Kamil, namun memang belum bisa bergabung di dialog pagi hari ini. Terima kasih Mas Zainur, selamat pagi. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. 1 bulan pasca banjir bandang, pondok bersalin di Desa Tepin Raya, Kecamatan Pesangan, Siblah, Kerueng, Kabupaten Biren, Aceh, hingga kini masih belum diperbaiki. Aku coba le mineral, seger banget.